Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan bertemu lagi di podcast PFN di balik layar. Bertemu lagi dengan saya Rori Astomo di tanggal 8 Maret 2023. Sebenarnya tanggal 8 Maret 2023 itu hari apa sih sebenarnya? Dan setelah saya cek, ternyata 8 Maret ini adalah Hari Perempuan Internasional, di mana peringatan hadir sebagai wujud kesadaran bahwa kesetaraan bagi perempuan merupakan sesuatu yang perlu diperjuangkan. Setiap individu dapat terlibat secara aktif, mendukung dan merangkul kesejahteraan dalam masing-masing aspek kehidupan yang dilakukannya. Dan pada siang hari ini, saya punya 3 serikandi BUMN yang ada di balik layar dari Perum Produksi Film Negara. Dan saya akan memperkenalkan ketiganya. Yang pertama, perempuan cantik yang ada di sebelah kiri saya adalah Mutiara Nabila. Mutiara Nabila. Lalu yang tengah yang suaranya seksi siapa? Nisa. Nisa Legian, ya Nisa Legian. Dan yang terakhir yang sudah rada berumur ya. Ibu Tessa. Selamat siang, Pak Roni. Selamat siang semuanya. Ini ketiga-tiganya ini sahabat PFN adalah wanita-wanita tangguh yang berada di balik kesuksesan produksi film negara. Kebetulan mereka bertiga ada di salah satu divisi di bawah Corporate Secretary ya. Ya, benar ya? Betul. Ketiga-tiganya ya. Betul sekali. Bapaknya siapa? Oh, nggak ada bapaknya ya. Gak boleh di-spill. Oh, nggak boleh di-spill ya. Boleh. Ini ngomongin Hari Perempuan Internasional. Sebagai wanita, yang satu ini 2 single, yang satu udah sold out ya, yang 2 belum ya. Artinya dalam perjuangan produksi film negara ini kan ada orang di balik layarnya, dan kalian bertiga ini menjadi salah satu wanita tangguh yang bekerja di Perum Produksi Film Negara. Bisa diceritakan apa sih sebenarnya momentum Hari Wanita Internasional ini dengan feedbacknya bahwa kalian salah satu behind the scene orang-orang yang mensukseskan dari Perum Produksi Film Negara. Gak usah rebutan, itu mic-nya cuma satu. Jadi siapa dulu nih? Ditunjuk dulu ayo, siapa dulu? Ya, cap cip cup aja lah. Mbak Tessa dulu, silakan Mbak Tessa. Terima kasih Pak Rori dan teman-teman. Nggak usah grogi, biasa aja. Podcast aja Mbak. Jadi luar biasa ya, mungkin tepuk tangan dulu deh biar kita. Nontonnya hari ini agak sepi ya. Terima kasih netizen luar biasa, hari ini bertepatan dengan International Women Days. Sadar tidak sadar kita sebagai perempuan ikut di dalamnya ya, dan kita harus merayakan. Kenapa? Dalam artian merayakan bukan yang hingar-bingar atau berfoya-foya, dalam arti mengapresiasi diri sendiri. Karena sampai di detik ini kita bisa berdiri di atas 2 kaki sendiri, menjadi Kameranya sebelah sana, Mbak. Oh, ya. Menjadi independent woman. Minimal mungkin kita walaupun hanya sedikit atau mungkin terlihat ya mungkin kontribusi kita tidak banyak, tapi kita menyalurkan keilmuan kita, dedikasi kita, pengalaman kita kepada sebuah institusi, Badan Usaha Milik Negara, Perum Produksi Film Negara, diberi kesempatan. Itu merupakan, kalau bagi saya pribadi itu sebuah kesyukuran ya, kita diberi kesempatan untuk berkarya ya, walaupun sedikit kontribusi kita mungkin tidak terlihat. Insya Allah tetap, kalau saya selalu mengimani bahwa apapun kontribusi kita tetap ada nilai ibadah, pastinya bermanfaat gitu untuk negara secara keseluruhan gitu Pak Rori. Namun mungkin sebelum kita bicara hal-hal yang besar, pastinya untuk menjadi independent woman itu pasti dimulai dengan hal yang kecil gitu. Termasuk bagaimana memanage diri kita sendiri, baik
teman-teman yang belum berkeluarga tadi ya, Mm-mm. maupun saya Akan berkeluarga. ya akan berkeluarga, dan saya sepengalaman saya sampai di titik ini memang tidak mudah gitu. Mungkin itu dulu ya, bisa dilanjut mungkin pengalaman teman-teman yang Ya. lain. Ya. Oh ya, terima kasih. Nisa sama Muti atas penjelasannya. Oh, belum ya, belum dong. Kan baru satu. Gimana? Kan sebagai generasi milenial, generasi Y ya. Y apa Z sih sekarang? Sekarang Hah? Z kali ya. Z kali ya, yang paling terakhir, generasi Z. Berkecimpung di dunia BUMN, korporasi, kamu sebagai seorang wanita, memaknai sebagai Hari Internasional Wanita hari ini seperti apa? Kalau memaknainya mungkin lebih ke mengingat kembali kalau perempuan itu penting di masyarakat dan bagaimana kita sebagai perempuan bisa aktif berkontribusi sih Pak. Seperti Mbak Tessa, aku, Muti itu kan punya peran di PFN ini. Maksudnya bisa bekerja di PFN ini untuk berkontribusi untuk negara juga karena kita bagian dari BUMN gitu. Jadi lebih pemaknaannya lebih ke kontribusi perempuan di sosial sih Pak. Lebih Kita sebutnya Serikandi di BUMN ya memang ya. Ya betul. Ya. Yang paling muda. Dan kalau misalnya ada tambahannya Pak, misalnya self love ke diri sendiri juga itu pentingnya dari perempuan. Itu mengenal diri sendiri, lebih aware sama diri sendiri, itu juga lebih penting sih. Suaranya kecil banget. Suara aku kan kecil. Suaranya kecil. Ya, So makanya- imut soalnya dia ya. Jadi gimana? Ya pokoknya ada tambahan ya dari sisi eksternalnya, tapi sisi internalnya ke diri kita sendiri, kita lebih self love, aware sama diri kita sendiri. Kalau perempuan itu lebih detail nggak sih sebenarnya? Kalau dibandingin laki-laki ya, kita tidak membandingkan, tapi perempuan itu lebih detail nggak sih menurut kalian gitu? Pasti sih. Iya. Lebih detail ya. Pasti. Dan lebih rapi ya. Betul. Tentu saja bisa menutupi kekurangan dari Laki-laki tanpa gitu. sentuhan. Jadi mamanya leadernya laki-laki tanpa sentuhan perempuan Iya pun dong. itu jadi kayak hambar gitu ya kantor ya. Betul. Ya, makanya kan di korseknya PFN kan perempuannya banyak ya. Lebih dominan sepertinya. Laki-laki tertindas. Enggak tertindas, cuma saling melengkapi Iya, aja. Karena powerful banget. Terus masih punya orang tua ya kalian ya? Alhamdulillah. Masih punya orang tua. Kapan terakhir kalian bilang ke orang tua, terutama ibu gitu ya, bilang say I love you atau happy mama atau apa gitu? Kapan terakhir itu? Dan Atau saya nih, ya terakhir kontak sama mama kapan? Tadi pagi. Tadi Sebelum pagi. berangkat kerja Apa dong. yang dilakukan? Ya apa yang kalian lakukan gitu? Kan Hari Internasional Perempuan ini kan jarang diketahui ya. Kita taunya Hari Ibu gitu kan, gitu kan. Sedangkan sekarang tanggal 8 Maret kaleidoskop kita adalah Hari Internasional Women. Nah, dan tadi pagi kamu ketemu salah satu orang yang sangat berarti dalam hidup kalian gitu kan. Apa kalimat maksudnya bertemu dengan seorang yang berarti dalam hidup kamu gitu? kalau dari saya sejujurnya bukan bukan dari hidup keluarga yang gampang mengungkapkan rasa kayak gitu, terus mengungkapkan I love you lah gitu, kasih Pak. Jujur jarang banget. Paling kayak momen-momen ulang tahun kayak gitu sih, Pak. Terus tadi ngomong apa sama mama gitu? Ya udah sampai rumah bahkan Udah udah sampai sampai kantor. Oh, udah sampai kantor, ngabarin gitu ya. Itu pun di grup ya, nggak personal. Grup Oke. keluarga. Tapi belum pernah ya kalau umpamanya personal menyatakan gitu, kalau saya nggak punya duit mah Nah, gitu itu ya.
Kalau Nisa ini kan habis keluar kota nih kemarin dari Labuan Bajo, terus ke Malang, Enggak dong. terus pergi ke Bandung ya kan, dalam 1 minggu udah 3 lokasi ini. Enggak, Labuan Bajo enggak dong. Oh, Labuan Bajo enggak ya? Enggak. Oh, 2 kota aja. Ke Malang sama ke Bandung aja. Nah, komunikasi apa yang dilakukan seorang Nisa kepada ibu gitu? Sebenarnya kalau komunikasi sih standar aja sih, Pak. Ngabarin aja kalau misalnya lagi pergi keluar kota, misalnya karena ada dinas kayak kemarin gitu. Terus kalau misalnya memang mau keluar kota dengan agenda lain, agenda pribadi, itu ya ngabarin aja sih. Terus paling kalau kayak gitu nanti kayak, oh ya nggak apa-apa, oke, kamu pergi ya, oke. Cuma nanti jangan lupa ya, boleh. Itu aja paling. Nah, kalau Tessa gimana nih ke hubungan dengan ibu terakhir? Dengan ibu saya hampir intens pas tiap hari. Paling mungkin lebih ke sama seperti Dek Muti, Dek Nisa, apa kami ada grup ada grup keluarga gitu Pak. Suka diajak apa mungkin betul apa kalau kita secara formal agak kaku gimana gitu ya, tapi mungkin saya selalu punya prinsip bisa menjadi manusia yang sesuai harapan orang tua, tidak mencemarkan nama baik keluarga, menjaga nama baik keluarga. Ya syukur-syukur bisa ada yang dibanggakan gitu, memberikan prestasi atau apa, kalaupun tidak minimal kita jangan istilahnya jangan jadi beban orang tua ya guys gitu. Jadi apalagi saya sudah berumah tangga, jadi seminimal mungkin tidak merepotkan orang tua atau ibu mertua juga. Jadi saya di sini kan merantau, jadi saya punya prinsip untuk sebisa mungkin tidak menitipkan anak saya kepada orang tua atau ibu mertua. Apapun yang terjadi, saya dan suami bertanggung jawab atas pilihan hidup kami. Itu Pak, salah satu bentuk cinta saya pada orang tua. Oke. Ngomongin balik lagi, kalian udah ke keluarga kalian dengan ibu seperti itu. Kalian di mata pasangan ya, maksudnya kalau Muti mungkin sudah punya pacar, Nisa juga udah punya pacar. Oh gitu. Saya udah punya. Udah kan? Alhamdulillah. Oh, kalau Inframe udah punya ya? Oh iya. Ya udah belum ya, ditulis belum sold out gitu kan. Belum ada janur kuning, belum ada undangan pasti. Betul. Belum. Like berkurang kalau udah sold out, like berkurang. Jadi sahabat PFN mereka bertiga ini, Mbak Tessa ini ada di tim legal. Dia memimpin soal hukum di PFN, Mbak Nisa di corporate komunikasi, lalu Mbak Muti ini di sekper, artinya dia lebih berhubungan dengan direksi, lalu berhubungan dengan laporan, report dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya laki-laki saja yang bisa menduduki jabatan seperti mereka, dan di Hari Perempuan ini kami menghadirkan 3 Serikandi ini untuk memberikan wawasan bahwa wanita bisa berperan seperti laki-laki dan setara gitu ya. Di mata pasangan Anda kalian masing-masing ini diizinkankah mau untuk bekerja seperti itu? Maksudnya kalian sudah bekerja nih, nanti mamanya menikah, apakah diizinkan untuk bekerja seterusnya atau bagaimana? Pandangan kamu untuk berkeluarga itu seperti apa kayak gitu? Udah jauh banget ya. Ya belum jauh, ini kan angan-angan gitu kan. Iya sih. Halunya ya, insyaallah ya. Boleh sih, boleh. Boleh. Boleh apa? Boleh untuk terus melanjutkan berkarir karena hal itu masih kita sukai dan kita nggak menjadikan itu beban. Nggak apa-apa, Pak. Lanjut. Ngebantu juga gitu ya. Maksudnya support pihak laki-laki gitu loh. Iya, untuk diri kita sendiri kita bisa untuk misalnya ada kebutuhan atau cita-cita yang akan kita mau dapetin, misalnya mau beli apa nanti digabungin dari uang kita gitu kan, itu bisa lebih bermanfaat juga gitu. Atau tiba-tiba beli emas sendiri gitu ya. Emas yang lain maksudnya. Enggak ya. Anissa kalau bisa. Kalau aku sih selalu mikir dari awal untuk kalau dari aku sendiri ya, sebenarnya kalau misalnya sebisa mungkin mencari pasangan yang bisa inline sama keinginan kita, maksudnya
maksudnya kalau sekarang kan ya itu tadi, maksudnya yang bisa berperan di society kan gak cuma cowok aja atau gak cuma pria aja, perempuan juga harus punya apa ya, saya selalu ngelihat orang yang bekerja itu bukan cuma bekerja cari uang aja sih Pak, tapi bagaimana kita sebagai manusia, mau perempuan atau laki-laki, itu punya peran di society gitu. Jadi bukan cuma perihal cari uang aja. Mungkin kalau misalnya dia udah cukup, kayak aku kan udah cukup nih, kamu di rumah aja, kayak gitu. Ya mungkin iya, tapi kan hidup itu nggak cuma soal uang aja. Ya. Karena kita juga tidak tahu umur pasangan kita akan panjang atau pendek, gitu kan maksudnya. Terus juga kalau saya lebih ke bagaimana peran saya sebagai individu, terlepas dari gender, bagaimana kita berkontribusi untuk masyarakat. Jadi di masyarakat ini mau jadi apa sih gitu. Walaupun menjadi ibu rumah tangga juga penting ya, maksudnya jadi ibu rumah tangga juga bukan hal yang mudah, tapi saya ingin lebih luas aja sih Pak. Gitu. Lolos nggak kemarin ikutan audisi BUMN untuk apa? Belum, tapi tahun depan saya ikut lagi. Ya, tahun 2022 jadi, tidak lolos. 2023. 2023 tahap 1 sama tahap 2 ya. Kan masih berjalan ini sekarang. Yang mengajar nih. Bukan mengajar sih, lebih ke apa sih? TJSL antar BUMN. Iya, tapi programnya mengajar Pak, yang saya itu. Yang saya apply. Kalau Tessa sendiri sekarang, Tessa sudah berkeluarga. Dalam rumah tangga itu apakah ada clash atau menghadapi perbedaan bahwa gimana ya, kamu bekerja, suami bekerja, apakah di rumah ini akan terjadi bentrok dan lain sebagainya gitu? Iya Pak, bismillah ya. Ini udah kayak Mama Dede ya, bismillah gitu ya. Dengan nama ini ya. Enggak Pak, kalau salah ngomong ntar ada pereo masuk ke sini. Kalau ada salah ngomong, suaranya rada gede dikit. Mohon maaf sebelumnya buat suami saya ya. Suaminya nggak disepil. Enggak, jadi ini nggak peres ya. Ini apa adanya saya. Betul seperti yang dikatakan Demuti, Denisa. Jadi sebelum saya memutuskan berumah tangga, memang saya sudah bekerja, istilah meniti karir dari tangga terbawah. Pokoknya persis sama kayak seperti teman-teman adik-adik saya di sebelah ini. Jadi ketika bekerja, ya memang itu sudah ada komitmen gitu, sudah ada kesepakatan yang memang kita mencari pasangan pun yang inline gitu, support. So alhamdulillah 10 tahun berumah tangga Pak, support atau energi positif, dukungan dari suami itu tidak berubah, bahkan semakin apa ya, semakin mensupport gitu, karena beliau sangat tahu saya kalau tidak maksudnya apa ya, bukan, mungkin masing-masing individu berbeda ya, namun untuk pribadi saya itu tidak bisa diberikan satu aturan atau hal-hal yang sifatnya stagnan gitu di rumah gitu, tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat kepada ibu-ibu yang berprofesi sebagai rumah tangga. Justru itu saya tidak sanggup menjadi ibu rumah tangga full time. Kenapa? Karena saya bisa gila. Maaf ini mungkin karena ada hal-hal yang tidak bisa saya tuangkan atau ekspresikan. Jadi media, betul seperti yang dikatakan Denisa, ini media aktualisasi diri itu sangat penting bagi kami, khususnya kami perempuan. Katanya kan ada peribahasa mengatakan perempuan itu harus mengeluarkan berapa ribu kata ya teman-teman. Kalau tidak dia bisa stres. Nah itu mungkin makanya saya agak begini ya. Mulutnya. Betul. Karena maksudnya mulutnya ada satu. Ya. Maksudnya ada satu. Apalagi relevansi dengan pekerjaan ya Pak. Relevansi dengan pekerjaan saya di bidang hukum. Ya saya seintrovertnya seseorang tidak bisa menjadi seseorang introvert lagi. Kita harus bisa mengakomodir kepentingan para pihak, otomatis kita harus pandai berkomunikasi gitu. Tantangannya sendiri bekerja di perum produksi film negara, kalau sebagai wanita menghadapi lawan jenis pasti bermacam-macam tipikal yang dihadapi, dari atasan, dari yang middle, ada yang di bawah atau seperti itu. Bagaimana cara mengatasi supaya kamu tetap dihargai menjadi seorang perempuan Indonesia yang mempunyai hierarki sebagai wanita Indonesia gitu loh?
Bingung kan pertanyaannya? Jadi skripsi ini, jadi tesis entar. Sensitif ya itu. Sensitif. Ini dari tadi Muti udah gini udah, saya soalnya ya. Berarti kayaknya harus harus saya yang jawab nih. Kakinya rendah ke saya bentar lagi. Dia dong nggak nyampe. Saya Pak. Heeh. Hmm, 3, Intinya- 2. intinya bagaimana cara memaintain jadi perempuan di PFN gitu kan ya. Sebenarnya sih kalau misalnya di PFN sendiri lingkungannya ramah dengan perempuan ya kalau menurut saya. Udah maksudnya kalau di sini hierarki nggak begitu terasa malah Pak menurut saya. Sebagai keluarga Jadi, ya. mm-mm. Maksudnya tetap ada hierarki, Mm-mm. tapi nggak begitu terasa sih di kesehariannya gitu. Terus di sini juga equal, yang perempuan sama laki-laki bisa punya kesempatan yang sama. Terus juga bisa nggak ada diskriminasi apa-apa. Jadi menurut saya secara tantangan bekerja di PFN sih nggak ada yang signifikan harus gimana gitu, nggak ada sih. Ya, nyaman dan aman lah buat perempuan Iya, ya. Tidak ada menurut yang, saya testimoni saya nih nakal gitu. ya. Dan yang penting kita saling menghormatin satu sama Betul, lain aja. sebenarnya saling itu menghargai. sih. Iya. Saling menghargai. Terlepas dari gendernya Iya. gitu. Tanpa melupakan mungkin ya Pak ya kodrat kita sebagai perempuan, baik di keluarga maupun di kantor tetap proporsional ya teman-teman ya, seimbang. Yang penting tetap profesional begitu. Jadi sahabat PFN, kalau mau ikutin podcast kita itu tayangnya tiap hari Sabtu ya. Betul. Nah, tiap hari Sabtu. Tapi untuk edisi 8 Maret ini berarti kemungkinan besok atau lusa. Tetap hari Sabtu. Oh, hari Sabtu, tetap hari Sabtu ternyata. Tetap hari Sabtu. Jadi admin kita ini di balik layar ini ternyata Mbak Nisa ini yang kontrol soal YouTube kita. Terus ada sosmed juga. Terus di balik-balik situ tuh ada orang yang berkumis, ada yang pakai potongan gondes, gondrong deso. Nah, terus Saya kan biasanya di belakang. Iya. Tapi nggak ada yang cepak ya. Iya. Cepek. Disensor itu. Ada Dava juga. Jadi buat sahabat PFN langsung kepoin YouTube kita, subscribe, like and share juga. Nanti biar kita juga akan memberikan konten-konten yang lebih menarik lagi. Dan di bulan Maret ini banyak event ya sebenarnya. Kita nanti akan ada event film pendek ya. Iya. Iya, yang Nanti ada tanggal workshop. ada workshop Betul, film pendek itu sekitar tanggal 18 sampai tanggal 19. 19 Ya, Maret. 19 Maret. Lalu kita ada kegiatan apa lagi ya? Menuju Ramadan. Oh iya, menuju Iya, Ramadan. Jadi saling bermaaf-maafan terlebih Iya. dahulu ya nanti ya. Betul dong harus. Jadi kalau kegiatan di PFN ini yang kalian kangenin apa sih sebenarnya? Mamam. Makan-makan. Makan-makan. Potluck. Potluck gitu ya. Senam suka? Suka. Suka, datangnya sampai siang gitu ya. Suka. Karena ada gorengan Kang Yayan habis itu. Risol sih ya. ada risol, Luar ya. biasa risol enak. Itu yang bikin kangen ya. Dan bangunan kita juga heritage ya. Bangunan yang belakang ini bangunan yang paling baru ya. Ini heritage yang ini. Oh, ini yang covernya yang masih lama ya, masih ATS ya. Cover baru Unyi ya. Dan Iya. buat sahabat PFN, kalau mau sewa ruang podcast kita ini juga bisa sewa apa ya, tempat kita tuh sebenarnya Garden Avenue ada juga akan disewa-sewakan untuk toko kayak tenan gitu ya. Betul. Nanti juga bisa hubungin atau DM di Instagram, nanti kita akan balas. Dan kayaknya kalau kita udah melihat jam sih sebenarnya udah lewat nih, udah jam untuk cut gitu kan. Jadi terima kasih ya bidadari Sri Kandi dari BUMN yang luar biasa hebat ini. Kita ngobrolnya walaupun ngalor ngidul, yang penting
perempuan Indonesia ini mempunyai peran dalam memajukan salah satu BUMN yaitu Perum Produksi Film Negara ya. Saya berterima kasih pada Tessa, Nisa, sama Muti sebagai bintang tamu kita di episode special edition Hari Internasional Women ya, 8 Maret 2023. Besok kita akan ada tamu siapa lagi, tunggu saja podcast kita di balik layar. Masih bersama saya Rudi Hastomo. Akhir kata bersama tim yang terlibat ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.